Gimana kondisi Hasan ini Bang dengan pandemi COVID-19 ini, kira-kira apalah di luar-luar? Aku udah jarang keluar-keluar soalnya. Kalau aku ditanya itu cuman aku bilangnya. Gitu ya. Hari ini kan dibicarakan masalah pandemi ini kan kita lihat ada sisi lain dari pemerintah kabupaten ini kurang begitu greget itu kalau aku bilang. Kurang begitu greget. Cumananya betul itu Bang Rosmansyah? Atau beginilah yang pertanyaan betul itu salah menyalahkan ya kan Bang? Kita tak begitu. Kira-kira dalam wabah COVID ini, Abang kan anggota DPR, menjabat wakil ketua pula Bang, ketua PDIP pula, asahan kan gitu. Lengkap kali Bang Rosmansyah. Apalah kira-kira yang telah Abang lakukan dan akan Abang lakukan? Iya, karena soalnya gini, Abang Anda. Ini kan masalahnya di mana-mana, di tiap lingkungan, kelurahan, desa, itu hampir semua ribut soal bantuan pemerintah yang tidak merata. Ini cemana sebenarnya? Dan itu jawab dulu ya. Benar. Boleh. Seru ini. Jawab. Kalau ada anggota baru pimpinan nanti. Iya. Berarti pertanyaan ini dua-dua lah ini. Ya, karena koordinator komisi D. Ini Bang Jack. Iya. Ini Bang Irwansyah ini ketua komisi D. Iya. Komisi yang paling greget menyikapi persoalan-persoalan di masyarakat. Betul. Dan dulu dia dipanggilnya aja terus. Makanya gini, aku berani mengatakan tadi dari lajur pemerintahan ini kurang greget. Artinya dalam hal ini kan dia ada di situ. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Asahan dan bersama dengan DPRD. Ya dalam hal ini kan kebetulan ini ada dua ini di sini. Udah tak tahan dia jawab, biar dia jawab. Iya, awalnya tahan dia rakyat, ya kan? Ini tapi sebelum dijawab, saya sedikit kasih bocoran itu Pak Iwan. Itu kan sekarang fenomena di masyarakat tuh gini. Bantuan yang dari provinsi itu ya. Ternyata setelah kita tinjau di lapangan, dari laporan-laporan yang dapat dari lapangan, yang seharusnya 225.000 itu. Ternyata kalau kita hitung nggak sampai 225. Jadi di sini bisa kita menilai akibat dari persoalan ini kan menguji semuanya, menguji masyarakatnya, menguji pemerintahnya kan gitu. Apakah masyarakatnya siap merubah kebiasaan kan gitu yang selama ini bebas sekarang sudah diatur dengan aturan-aturan kesehatan kan gitu, pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian ganti baju tiap hari supaya bersih kan gitu. Baru yang kedua, pemerintah juga di sini diuji gitu. Selama ini kan pemerintah belum ada menghadapi cobaan katakanlah bencana. Walaupun dia ini bencananya non alam kan gitu. Jadi diuji apakah mereka mampu sigap dalam menghadapi ini kan gitu. Jadi ternyata setelah kita lihat memang hari ini pemerintah itu kalau kita bilang gelagapan gitu, kaget gitu ya kan. Ini konteks pemerintah pusat apa daerah Bang Irwan? Kita bicara lokal saja lah. Oh lokal, kan berarti gitu. pemerintah Karena daerah. Ini dalam jangkauan kita kalau nanti pusat jadi kan supaya kita baca-baca enak kita ceritanya. Kita bicara skop asahan aja Bang. Iya Kan itu. gitu. Jadi pemerintah ini gagap, gugup kan gitu, kaget kan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama dari segi persoalan masalah kesehatan kan gitu. Mereka enggak lambat dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan daripada tenaga medis, termasuk juga rumah sakit umum dan sebagainya. Jadi ini kan kita lihat dari informasi-informasi yang sampai kepada kita, baik melalui media sosial dan juga langsung disampaikan, kan begitu. Baru yang kedua, dalam bencana non alam COVID-19 ini juga kita lihat kan ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan kepada masyarakat, ternyata datanya amburadul. Hari ini pemerintah itu nggak punya data yang akurat, data yang valid. Sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat itu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, kemudian yang belum mendapatkan bantuan, ini nggak jelas, kan gitu. Mereka nggak punya data yang jelas. Kalau kita melihat dari kondisi yang ada sekarang, kenapa? Karena begitu bantuan disalurkan, ternyata terjadi keributan. Ada yang
semestinya tindih. dapat bantuan ternyata nggak dapat. Malah Ya. yang tidak layak dapat bantuan Iya, dapat, kan dapat. gitu. Betul. Jadi kita bingung, pemerintah ini sebenarnya kerjanya apa gitu? Hanya urusan yang sederhana saja, Pemerintah menyangkut data, daerah. ya pemerintah daerah. Mereka kok kelagapan menghadapi situasi ini gitu. Mereka hanya mau menyalurkan bantuan kepada masyarakat saja, itu sudah repot. ricuh kan gitu. Jadi permasalahan datanya nggak akurat gitu. Padahal kita tahu kan di masa otonomi daerah ini kan pemerintah daerah itu kan diberi kekuasaan kewenangan yang luas. Kenapa Iya. itu nggak dimanfaatkan? Dan soal dana tadi juga pemerintah daerah sudah diberi keluasan oleh pemerintah untuk menggunakan dana-dana, kan begitu ya kan. Artinya harusnya nggak ada seperti yang Bang Iwan sampaikan tadi itu. Ada tumpang tindih, ada yang tidak tepat sasaran, ada yang nggak dapat, gitu kan. Kemudian juga lambat Bang. Jadi kalau hari ini kita bicara pendistribusian bantuan yang diberikan yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Asahan untuk COVID, masyarakat itu udah nggak antusias. Ya. Kan gitu. Jadi kenapa? Karena momentumnya udah lewat. Jadi bantuan itu, mohon maaf saya bilang ya, ini penilaian saya, nggak ada nilainya sekarang. Itu kenapa? Semua udah kerja. Kan gitu. Di awal-awal terjadinya pandemi inilah sebenarnya pemerintah tuh tanggap memberikan bantuan. Iya. Apalagi ini diulur-ulur sampai di akhir tahun, masyarakat udah nggak peduli. Kenapa? Karena bantuan yang diberikan nggak mencukupi. Kan gitu. Jadi ya sudah, nilainya udah nggak ada masyarakat sekarang. Mau dibantu, mau nggak dibantu, mereka udah nggak open gitu. Oke, sekarang ini Pak Iwan kan nih wakil rakyat ini. Iya, sekarang. saya bicara. Nah, itu sampai sekarang bantuan pemerintah Kabupaten Asahan, iya kan, tidak ada turun. Tidak usahkan sembako, ya kita masker aja nggak ada dapat ya dari pemerintah daerah. Memang sih nggak berapa harganya. Cuma kepedulian pemerintah daerah dalam kondisi pandemi ini itu dipertanyakan masyarakat. Nah, Kalau itu, jadi gini Bang Rosa, itu tadi kan pendapat Abang. ya, Hah. Wakil ketua DPR ini juga loh, kita butuh ini. Entah Abang apanya, ya kan? Cuman Bang Rosa, Abang sendiri kayak mana menilai kondisi kita ini? Jadi di awal-awal pandemi itu kita sebenarnya secara kelembagaan di DPRD itu mengundang pemerintah daerah untuk menjelaskan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya dalam rangka proses penanganan pandemi ini, COVID-19 ini. Nah, di awal dalam rapat dengar pendapat di DPRD itu kita berharap sebenarnya pemerintah daerah bisa memberi pemetaan yang cukup jelas, pemetaan sosial tentu saja. Karena bicara dengan bencana, pasti bencana terkait dengan masyarakat. Masyarakat itu kehidupan sosial, ada interaksi sosial. Seharusnya pemerintah daerah harus bisa melakukan pemetaan sosial. Berapa banyak yang terdampak? Siapa yang terdampak? Betul. Apa dampak sosialnya? Apa dampak ekonominya? Itu yang harus disampaikan ke DPRD waktu itu. Dan apa yang dilakukan pemerintah untuk memberi stimulus supaya ekonomi berlanjut, masyarakat terlindungi, pemerintah ini berjalan. Tugas pemerintah itu kan sederhana sebenarnya. Dia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai stimulator dan regulator. Tapi itu nggak hadir. Ini kan ada 3 jenis bantuan sosial. Satu dari pemerintah pusat, itu yang 600.000 dalam bentuk BLT, ya dari kantor pos. Yang kedua, bantuan dari pemerintah provinsi yang katanya tadi 225.000, yang tadi dirinci oleh Mas Yon tadi, ya kan? Yang jumlahnya untuk Kabupaten Asahan sekitar 60.000-an lebih katanya. Karena sampai hari ini 63.000. iya, lebih kurang itu, di atas 60.000. Karena katanya, kenapa kita bilang katanya? Karena sampai hari ini kita di DPRD secara kelembagaan tidak pernah dikasih tahu. Iya, kita mencari informasi sendiri nih. Ya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada BLT, bantuan sosial dengan menggunakan dana desa. Tapi ini juga tidak berlangsung karena peraturan bupatinya nggak ada. Pemerintah desa takut menggunakannya. Karena sampai hari ini bupati tidak mau mengeluarkan peraturan bupati. Kita nggak tahu apakah nggak mau atau bagaimana. Karena penjelasannya nggak ada.
pemerintah desa yang didesak terus. Nah, persoalan carut-marut proses pendataan, sebenarnya pemerintah daerah sudah punya acuan dalam rangka proses pendataan. Gak mungkin gujuk-gujuk datanya datang dari Jakarta langsung masuk ke lingkungan-lingkungan dan dusun-dusun. Itu nonsen. Dalam Permensos nomor 5 tahun 2019 yang dirubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Sosial nomor 11 tahun 2019 tentang pengelolaan data kesejahteraan sosial itu dijelaskan ada tahapan pendataan dari bawah. Itu datanya bersifat bottom up, itu dari bawah ke atas. Nah, nggak bisa Musyawarah desa ya. ya skemanya musdes. Jadi oleh kepala dusun atau kepala lingkungan didata itu prosesnya, didata kemudian dibawa ke dalam musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Dalam musyawarah desa dan kelurahan itu dilibatkan, siapa yang dilibatkan komponen masyarakat itu? Kepala lingkungan atau kepala dusun, kepala desa atau kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, siapa saja yang ada di lingkungan itu untuk memberikan masukan terhadap siapa yang pantas mendapat. Nah, nggak serta-merta gitu. Kenapa? Ada saringannya, ada indikator siapa yang mendapatkan. Harusnya nama-nama itu disaring dulu kepada indikator yang 10 itu. Nah, kalau dalam satu wilayah nggak ada warga miskin yang memenuhi kriteria 10 itu, maka dirangkinglah berdasarkan indikator yang terpenuhi. Kalau itu kita lakukan pasti nggak ribut. Pasti nggak ribut. Persoalannya hari ini, kegagapan pemerintah daerah dalam proses pendataan itu menyebabkan kepala-kepala desa disalahkan. Kantor desa mau dibakar, kantor lurah dibakar. Padahal kebijakan pemerintah daerah yang salah. Harusnya dikasih tahu, diberi surat edaran, dipahamkan dalam proses itu. Artinya regulasinya sudah cukup mendukung. Sudah cukup mendukung. Pertama, pemerintah Kabupaten Asahan itu menganggarkan 26,8 M. Ya. Ya kan? Belakangan Tambah lagi. berubah menjadi 63. Untuk apa itu? Iya, kita bingung. Udah kehilangan momentum. Itu Udah kehilangan yang momentum. kita sekarang bingung. Jadi untuk apa lagi itu dianggarkan? Sementara yang 26,8 aja Tidak direalisasi. tidak terrealisasi, tidak disalurkan ke masyarakat. Nah, Itu. kalau soal dana itu Tanti, Bang Irwansyah kan RDP. Percayalah Pak Sion, gak usah takut. Itu baru satu masalah. Iya. Persoalan-persoalan yang di dalam masyarakat. Macam mana kita mau menyelesaikan? Pelayanan publik. Iya. Penanganan masalah hukum. Bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin. Kalau itu Bang Ku jawab. Terutama masalah Pusing permasalahan kita hukum. mikirnya Bang. Nah, itu tadi. Kenapa pusing? Karena untuk hal-hal yang begini saja Ini pun sudah masalah lambat hukum. penanganannya.